Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Prasanti Adriani. Kali ini kita akan belajar bersama tentang kebutuhan oksigenasi untuk mata kuliah Keperawatan Dasar Prodi D3 Keperawatan. Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling vital bagi tubuh. Kekurangan oksigen kurang dari 5 menit akan menyebabkan kerusakan sel-sel otak. Selain itu, oksigen digunakan oleh sel tubuh untuk mempertahankan kelangsungan metabolisme sel. Oksigen akan digunakan dalam metabolisme membentuk ATP yang merupakan sumber energi bagi sel tubuh agar berfungsi secara optimal. Sedangkan oksigenasi adalah memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh dengan cara melancarkan saluran masuknya oksigen atau memberikan aliran gas oksigen sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam tubuh. Prosedur pemenuhan kebutuhan oksigen dapat dilakukan dengan memberikan oksigen menggunakan kanul atau masker, fisioterapi dada, dan memberikan hisap lendir atau suction. Penyampaian oksigen ke jaringan tubuh ditentukan oleh 3 hal. Pertama, sistem respirasi. Kedua, sistem kardiovaskuler. Ketiga, keadaan hematologi. Yang pertama, sistem respirasi atau pernafasan. Sistem respirasi atau pernafasan terdiri atas organ pertukaran gas, yaitu paru-paru, dan sebuah pompa ventilasi yang terdiri atas dinding dada, otot pernafasan, diafragma, abdomen, dinding abdomen, dan pusat pernafasan di otak. Pada keadaan istirahat, frekuensi pernafasan antara 12 sampai 15 kali per menit. Berikut adalah anatomi sistem pernafasan. Yang pertama, organ pernafasan adalah nasal cavity atau rongga hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan bronkeolus. Fisiologis respirasi, pertukaran gas pernafasan terjadi antara lingkungan dan darah. Paru-paru memindahkan oksigen dari atmosfer ke alveoli, di mana oksigen ditukar menjadi CO2. Alveoli memindahkan O2 dan CO2 ke dan dari darah melalui membran kapiler alveolar. Ada 3 langkah dalam proses oksigenasi. Yang pertama ventilasi, kedua perfusi paru, dan yang ketiga adalah difusi. Pertama, ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru, jumlah sekitar 500 ml. Udara yang masuk dan keluar terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara intrapleural lebih negatif daripada tekanan atmosfer, sehingga udara akan masuk ke alveoli. Faktor yang mempengaruhi ventilasi. Yang pertama, kebersihan jalan nafas. Adanya sumbatan atau obstruksi jalan nafas akan menghalangi masuk dan keluarnya udara dari dan ke paru-paru. Adekuatnya sistem saraf pusat dan pusat pernafasan. Yang ketiga, adekuatnya pengembangan dan pengembisan paru-paru. Yang keempat, kemampuan otot-otot pernafasan seperti diafragma, eksternal interkosta, dan otot abdominal. Yang kedua, perfusi paru adalah gerakan darah yang melewati sirkulasi paru untuk dioksigenasi, di mana pada sirkulasi paru adalah darah dioksigenasi yang mengalir dalam arteri pulmonalis dari ventrikel kanan jantung. Darah ini memperfusi paru bagian respirasi dan ikut serta dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di kapiler dan alveolus. Sirkulasi paru merupakan 8-9% dari curah jantung. Sirkulasi paru bersifat fleksibel dan dapat
mengakomodasi variasi volume darah yang besar sehingga dapat dipergunakan jika sewaktu-waktu terjadi penurunan volume atau tekanan darah sistemik. Difusi, oksigen terus-menerus berdifusi dari udara dalam alveoli ke dalam aliran darah dan karbon dioksida. Difusi adalah pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Difusi udara respirasi terjadi antara alveolus dengan membran kapiler. Perbedaan tekanan pada area membran respirasi akan mempengaruhi proses difusi. Misalnya, pada tekanan parsial, O2 di alveoli sekitar 100 mm Hg, sedangkan tekanan parsial pada kapiler pulmonal 60 mm Hg. Sehingga oksigen akan berdifusi masuk dalam darah. Berbeda halnya dengan CO2, dengan PCO2 akan dalam kapiler 45 mm Hg, sedangkan pada alveoli 40 mm Hg. Maka CO2 akan berdifusi keluar alveoli. Kerja pernafasan merupakan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengkontraksikan paru-paru. Jumlah energi yang diperlukan untuk pernafasan tergantung pada kecepatan dan kedalaman pernafasan, kemudian paru-paru untuk mengembang dan ketahanan saluran nafas. Inspirasi adalah suatu proses aktif masuknya O2 yang dipengaruhi oleh pusat pernafasan. Ekspirasi adalah proses pasif yang tergantung pada elastisitas dan pengembangan paru dan membutuhkan sedikit kerja otot. Surfaktan adalah produk kimia dalam paru-paru untuk mempertahankan ketegangan permukaan dari alveoli dan menjaga agar tidak kolaps. Ini adalah gambaran pada saat pernafasan. Seperti apa gambaran dari diafragma. Pada saat diafragma kontraksi, udara masuk. Pada saat diafragma relaksasi, udara keluar. Bisa dilihat juga pernafasan ekspirasi dan inspirasi pada gambar penampang berikut. Di sini juga ada terlihat gambar mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Otot yang berada di rongga dada yang berfungsi membantu pernafasan yang pertama, intercostalis externus, antar iga luar yang mengangkat masing-masing iga. Sternocleidomastoid yang mengangkat sternum atau tulang dada. Ketiga, scalenus yang mengangkat dua iga teratas. Keempat, intercostalis internus, antar iga dalam yang menurunkan iga-iga. Yang kelima, muscularis abdominal yang menarik iga ke bawah sekaligus membuat isi perut mendorong diafragma ke atas. Yang keenam, muscularis diafragma yang dapat menurunkan diafragma. Frekuensi pernafasan, cepat lambat melakukan pernafasan dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Yang kedua, sistem kardiovaskuler, kemampuan oksigenasi pada jaringan sangat dipengaruhi oleh fungsi jantung untuk memompa darah sebagai transportasi oksigen. Darah masuk ke atrium kiri dari vena pulmonalis, aliran darah keluar dari ventrikel kiri menuju aorta, melalui katup aorta, kemudian dari aorta, darah disalurkan ke seluruh sirkulasi sistemik melalui arteri, arteriol, dan kapiler, serta menyatu kembali membentuk vena yang kemudian dialirkan ke jantung melalui atrium kanan. Darah dari atrium kanan masuk dalam ventrikel kanan melalui katup pulmonalis untuk kemudian dialirkan ke paru-paru kanan dan kiri untuk berdifusi
Darah mengalir di dalam vena pulmonalis kembali ke atrium kiri dan bersirkulasi secara sistemik berdampak pada kemampuan transport gas oksigen dan karbon dioksida. Fisiologi kardiovaskuler yang pertama menghantarkan darah yang teroksigenasi, darah dengan kadar CO2 yang tinggi dan O2 yang rendah ke bagian jantung kanan dan ke sirkulasi pulmonal. Yang kedua, darah yang teroksigenasi, darah dengan kadar O2 yang tinggi dan CO2 yang rendah dari paru-paru ke jantung kiri dan jaringan. Yang ketiga, sistem jantung menghantarkan O2, nutrisi, substansi lain ke jaringan dan memindahkan produksi sisa dari metabolisme seluler melalui vaskuler dan sistem tubuh lain. Misalnya, respirasi, pencernaan, dan ginjal. Berikut adalah struktur kardiovaskuler. Bisa dilihat bersama bagian-bagian dari jantung yang membantu proses oksigenasi. Sistem peredaran darah jantung, pertama dari darah vena, vena cava superior, vena cava inferior, menuju atrium dextra atau atrium dextrum, kemudian menuju ostium atrioventricular dextra, menuju ventriculus dextra, ostium tranquipulmonalis, kemudian ke arteri truncus pulmonalis, kemudian pulmo, oksigenasi, dan vena pulmonalis, menuju atrium sinister, menuju ostium atrioventricular sinister atau sinistra, menuju ke ventriculus sinistra atau sinistra, ostium aorta, dan dialirkan kembali ke seluruh tubuh. Berikut adalah sistematik sirkulasi pada kardiovaskuler. Yang ketiga adalah hematologi. Oksigen membutuhkan transport dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Sekitar 97% oksigen dalam darah dibawa eritrosit yang telah berikatan dengan hemoglobin dan 3% oksigen larut dalam plasma. Setiap sel darah merah mengandung 280 juta molekul Hb dan setiap molekul dari keempat molekul besi dalam hemoglobin berikatan dengan satu molekul oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Afinitas atau ikatan Hb dengan O2 dipengaruhi oleh suhu, pH, konsentrasi difosfogliserat dalam darah merah. Dengan demikian, besarnya Hb dan jumlah eritrosit akan mempengaruhi transport gas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen. Yang pertama, faktor fisiologi. Yang kedua, faktor perkembangan. Yang ketiga, faktor perilaku. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Faktor fisiologi, menurunnya kapasitas pengingatan O2 seperti pada anemia. Menurunnya konsentrasi O2 yang diinspirasi seperti pada obstruksi saluran nafas bagian atas. Hipovolemia sehingga tekanan darah menurun mengakibatkan transportasi O2 terganggu. Meningkatnya metabolisme seperti adanya infeksi, demam, ibu hamil, luka, dan lain-lainnya. Kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding dada seperti pada kehamilan, obesitas, muskuloskeleton yang abnormal, penyakit kronik seperti TBC paru. Faktor perkembangan, bayi prematur yang disebabkan kurangnya pembentukan surfaktan. Bayi dan toddler adanya resiko infeksi saluran pernafasan akut. Anak usia sekolah dan remaja, risiko infeksi saluran pernafasan dan merokok. Dewasa muda dan pertengahan, diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, stres yang mengakibatkan penyakit jantung dan paru-paru. Dewasa tua, adanya proses penuaan yang mengakibatkan kemungkinan arteriosklerosis, elastisitas menurun, ekspansi paru menurun.
Faktor perilaku di sini nutrisi misalnya pada obesitas mengakibatkan penurunan ekspansi paru. Gizi yang buruk menjadi anemia sehingga adanya ikatan oksigen berkurang. Diet yang tinggi lemak menimbulkan arteriosklerosis. Exercise akan meningkatkan kebutuhan oksigen. Merokok yang dipengaruhi oleh nikotin menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan koroner. Substansi abuse atau alkohol dan obat-obatan menyebabkan intake nutrisi atau tablet besi menurun, mengakibatkan penurunan hemoglobin. Alkohol menyebabkan depresi pusat pernafasan. Kecemasan menyebabkan metabolisme meningkat. Kemudian faktor lingkungan adalah tempat kerja, suhu lingkungan, ketinggian tempat, dan permukaan laut. Perubahan-perubahan fungsi jantung yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Yang pertama, gangguan kondisi seperti distritmia atau takikardi atau brakikardi. Perubahan kardiak output, menurunnya kardiak output seperti pada pasien dekom menimbulkan hipoksia jaringan. Kerusakan fungsi katup seperti pada stenosis, obstruksi, regurgitasi darah yang mengakibatkan ventrikel bekerja lebih keras. Myocardial ischemial infark mengakibatkan kekurangan pasokan darah dari arteri koroner ke miokardium. Perubahan fungsi pernafasan seperti hiperventilasi, hipoventilasi, dan hipoksia. Hiperventilasi merupakan upaya tubuh dalam meningkatkan jumlah O2 dalam paru-paru agar pernafasan lebih cepat dan dalam. Tanda gejala hiperventilasi adalah takikardi atau nafas cepat, nafas pendek, nyeri dada atau chest pain, menurunkan konsentrasi, disorientasi, dan tinnitus. Hiperventilasi dapat disebabkan karena kecemasan, infeksi atau sepsis, keracunan obat-obatan, ketidakseimbangan asam basa seperti pada asidosis metabolik. Yang kedua, hipoventilasi. Hipoventilasi terjadi ketika ventilasi alveolar tidak adekuat untuk memenuhi penggunaan O2 tubuh atau untuk pengeluaran CO2 dengan cukup. Biasanya terjadi pada keadaan atelektasis atau kolaps paru. Tanda-tanda dan gejala pada keadaan hipoventilasi adalah nyeri kepala, penurunan kesadaran, disorientasi, kardiak distremia, ketidakseimbangan elektrolit, kejang, dan kardiak arrest. Hipoksia adalah tidak adekuatnya pemenuhan O2 seluler akibat dari defisiensi O2 yang diinspirasi atau meningkatkan penggunaan O2 pada tingkat seluler. Tanda-tanda hipoksia antara lain kelelahan, kecemasan, menurunnya kemampuan konsentrasi, nadi meningkat, pernafasan cepat dan dalam, sianosis, sesak nafas, dan clubbing. Hipoksia dapat disebabkan oleh menurunnya hemoglobin, berkurangnya konsentrasi O2 jika berada di puncak gunung, ketidakmampuan jaringan mengikat O2 seperti pada keracunan sianida, menurunnya difusi O2 dari alveoli ke dalam darah seperti pneumonia, menurunnya perfusi jaringan seperti pada shock, kerusakan atau gangguan ventilasi. Demikian materi pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.